Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, jumpa lagi dengan saya Muhammad Abdul di channel Inspirasi Guru. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru semuanya di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, di video ini saya akan membagikan tips ya, cara mengajar asik dan menyenangkan. Pasti disukai oleh siswa-siswanya dan hasilnya luar biasa. Bapak Ibu cukup melaksanakan 3 langkah ini saja. Bapak Ibu bisa menciptakan suasana yang menarik, ya, pembelajaran yang menyenangkan, lalu hasilnya luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, ya awali dengan menarik. Pastikan Bapak Ibu, ya mengawali pembelajaran itu menarik. Kenapa menarik? Kenapa harus menarik di awal? Karena Bapak Ibu, kalau di awal sudah menarik, maka selanjutnya siswa akan tertarik. Siswa akan hanyut dalam skenario Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu bisa mengendalikan di awal, maka selanjutnya akan dengan lebih mudah Bapak Ibu mengendalikan kelas. Maka pastikan awal menarik ya. Nah, bagaimana cara supaya awal yang menarik itu? Nah, Bapak Ibu saya sudah buat ya videonya tentang cara mengawali yang menarik. Bapak Ibu bisa tonton. Di sana ada tips-tips mengawali pembelajaran dengan menarik. Salah satunya adalah menyapa siswa dengan senyum dan wajah yang ceria. Dan masih banyak lagi tips-tips yang lain. Bapak Ibu bisa tonton di sana. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ya, laksanakan proses menyenangkan. Kalau awal sudah menarik, kemudian prosesnya Bapak Ibu pastikan bahwa proses pembelajaran itu menyenangkan bagi siswanya. Nah, Bapak Ibu, seperti apa proses pembelajaran yang menyenangkan itu? Nah, menurut penelitian bahwa proses yang menyenangkan atau siswa itu senang belajar manakala siswanya paham ya tentang apa yang mereka pelajari. Maka Bapak Ibu, kita harus menjamin bahwa setiap proses pembelajaran, setiap materi yang kita sampaikan, siswa memahami pelajaran itu agar mereka senang, agar mereka menyukai, agar mereka merasa senang dalam belajar. Sesulit apapun materi pelajaran, entah itu fisika, kimia, atau matematika, kalau bisa dipahami oleh siswa, maka tentu bagi siswa itu pembelajaran yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, walaupun mata pelajaran itu mudah, ya tidak sulit, sederhana, misalnya mata pelajaran PPKN, ya mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi ketika tidak dipahami oleh siswa, maka proses pembelajaran itu menjadi momok bagi siswa, menjadi suatu hal yang menakutkan bagi siswa ya untuk mengikuti proses pembelajaran. Karena itu pastikan siswa paham apa yang kita jelaskan. Nah, agar siswa paham dengan apa yang kita jelaskan, Bapak Ibu paling tidak 2 hal yang bisa Bapak Ibu perhatikan dan Bapak Ibu terapkan. Pertama, metode yang variatif. Metode yang variatif. Kedua, media ya, media yang cocok untuk tiap metode-metode itu. Metode yang variatif itu seperti apa? Ya, metode yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kalau di kelas kita meyakini ada 3 gaya belajar yang dimiliki oleh siswa di kelas, mungkin audio, visual, atau kinestetik, maka paling tidak 3 metode ini Bapak Ibu, ya, metode yang mengakomodir visual, metode yang mengakomodir siswa yang audio, metode yang mengakomodir siswa yang kinestetik. Ketiga metode ini paling tidak Bapak Ibu hadirkan di kelas ketika menjelaskan materi ya, pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi minimal 3 metode. Lalu medianya menyesuaikan dengan metode yang Bapak Ibu gunakan itu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mengakomodir gaya belajar siswa dengan metode yang tepat, media yang cocok, maka proses pembelajaran akan disukai oleh siswa karena siswa paham dengan apa yang kita jelaskan. Lalu kemudian Bapak Ibu pastikan di dalam proses pembelajaran siswa tidak takut melakukan kesalahan. Yakinkan kepada siswa bahwa salah di dalam belajar itu hal yang biasa. Ya, yakinkan kepada semua siswa nggak usah takut untuk mencoba. Kalaupun salah itu biasa saja. Bahkan Thomas Alva Edison sekalipun untuk menemukan sebuah lampu dia harus mengalami kegagalan berat 100 kali. Dia harus mengalami kesalahan ratusan kali. Maka siswa kita ya kalau salah itu wajar. Maka Bapak Ibu yakinkan di dalam kelasnya agar siswa percaya diri. Ya, meskipun salah mereka tidak merasa minder, mereka tidak merasa bahwa mereka bodoh.
dengan kondisi yang seperti itu yang kita bangun, maka yakinlah proses pembelajaran akan senang, ya, akan menyenangkan, sehingga siswa tidak ada beban ketika belajar bersama kita. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana mengakhiri proses pembelajaran itu mengesankan. Nah, hal ini penting Bapak Ibu lakukan. Nah, bagaimana cara supaya penutup ini berkesan? Nah, Bapak Ibu, banyak langkah yang bisa Bapak Ibu gunakan agar proses penutupan itu mengesankan, ya. Salah satunya Bapak Ibu adalah dengan memberikan apresiasi kepada siswanya, ya, memberikan hadiah kepada siswanya. Hadiah tidak selalu berupa materi, ya. Hadiah bisa berupa pujian, bisa berupa penghargaan sikap kita yang menyayangi siswa-siswa kita. Itu bentuk sebuah apresiasi, ya, kepada siswanya, dan itu sangat berharga bagi siswa tentunya. Nah, banyak lagi Bapak Ibu langkah-langkah atau tips-tips yang lain yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menutup proses pembelajaran itu agar berkesan, ya. Karena itu Bapak Ibu tonton video saya yang lainnya, bagaimana menutup proses pembelajaran agar mengesankan. Nah, Bapak Ibu, kalau 3 langkah ini bisa Bapak Ibu lakukan, awal yang menarik, proses yang menyenangkan, lalu akhir yang mengesankan. Kalau ketiga ini bisa Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu sungguh luar biasa. Ya, Bapak Ibu akan ditunggu kehadiran oleh siswa-siswa Bapak Ibu, ya. Jadi nanti siap-siap kalau Bapak Ibu selalu dinanti-nantikan oleh siswanya. Siswanya akan berkata seperti ini, "Ibu, besok masuk kelas kami lagi ya. Wah, hari ini rasanya apa, sebentar sekali belajar sama Bapak Guru." Nah, seperti itu nanti reaksi yang akan Bapak Ibu terima dari siswa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bisa melakukan ketiga hal ini. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Salam inspirasi guru.